Jadi Santa Claus nggak bisa masuk rumah lewat sini. Nah, kita buka dulu pintunya. Hai teman-teman semua. Wah, makasih banyak ya kalian udah mampir di channel YouTube aku. Aku harap kalian semua pada sehat-sehat aja ya. Dan kalau ada yang sakit, semoga cepat sembuh. Di video kali ini aku mau buka segmen baru yang bakal tayang di minggu pertama setiap bulannya, yaitu segmen buka pintu. Jadi di segmen buka pintu ini aku mau buka pintu rumah buat nunjukin ke kalian isi rumah atau perlengkapan rumah Jerman yang mungkin berbeda atau bahkan gak ada di rumah-rumah Indonesia. Nah, di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian satu perlengkapan rumah yang penting banget di Jerman, dan ini bertolak belakang banget dengan satu perlengkapan rumah yang penting juga di Indonesia, yaitu perapian. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan yang namanya perapian. Seperti yang aku bilang tadi, bertolak belakang karena kalau biasanya di Indonesia itu kan suhunya panas kan, panas banget, udaranya panas. Jadi di Indonesia hampir setiap rumah pasti punya yang namanya alat pendingin ruangan. Mau itu kipas angin, AC, ventilator dan sebagainya. Pasti hampir setiap rumah itu pasti ada buat mendinginkan hawa yang panas. Nah, kalau di Jerman kan di sini udaranya lebih sering dingin banget kan, apalagi kalau udah masuk musim gugur itu udah di bawah 10 derajat setiap hari, dan kalau musim dingin itu jauh lebih dingin lagi, bahkan bisa sampai di bawah 0 derajat. Kadang ya turun salju, hujan es, atau bahkan beku. Jadi kadang kalau malam suhunya drop banget itu kan beku. Jadi pagi-pagi kita bisa lihat lapisan es di permukaan gitu, di tanah, di rerumputan gitu. Jadi kenapa kita butuh yang namanya pemanas ruangan. Nah, perapian ini juga termasuk salah satu alat pemanas ruangan. Jadi pemanas ruangan sendiri ada beberapa macam kan. Ada yang pakai aliran listrik, jadi kayak box besar gitu. Terus dia nanti mancarin hawa hangat di dalam ruangan. Jadi aku juga punya yang pakai listrik, itu aku ada 2 box besar gitu di ruang tamu. Tapi aku juga punya perapian karena gimana ya, kalau perapian itu pancaran hangatnya kan lebih langsung terasa gitu kan. Nah, kalau kalau pemanas ruangan yang listrik itu butuh waktu buat buat mengeluarkan hawa panas. Jadi ngolah dari listriknya sampai jadi hawa panas kan masih butuh waktu yang lumayan. Nah, kalau perapian kan langsung gitu. Jadi masih banyak juga rumah-rumah di Jerman yang punya perapian, punya double gitu, jadi listrik sama perapian. Dan perapian sendiri ada juga yang ada beberapa macam, ada yang pakai gas, ada juga yang pakai kayu. Nah, sekarang aku mau nunjukin ke kalian perapian yang ada di rumahku. Nah, teman-teman, di belakang aku ini adalah perapian yang ada di rumahku. Nah, mungkin di antara kalian ada juga yang bertanya-tanya, kok perapiannya beda ya sama yang biasa dilihat. Mungkin kalau misalkan kalian nonton film atau kartun luar negeri, apalagi yang temanya musim dingin, Christmas atau Natal, itu kan ada yang nampilin perapian juga kan di filmnya. Nah, perapian sendiri guys, itu bentuknya juga, bentuk dan jenisnya itu ada bermacam-macam. Jadi kalau yang kayak di film-film itu kan kebanyakan ditampilin yang bentuknya kebuka, yang gede, yang terbuka nggak ada pintunya, yang klasik lah, yang biasanya jadi jalan masuknya Santa Claus ke dalam rumah ya kan. Terus ada juga yang jenis oven kayak punya aku ini. Jadi ini ada pintunya dan tertutup. Terus kayaknya cenderung lebih kecil gitu ukurannya. Jadi Santa Claus nggak bisa masuk rumah lewat sini. Terus yang di belakang perapiannya itu yang tembok segi 4,
itu di dalamnya ada cerobong asapnya. Jadi saluran cerobong asapnya ditutupin atau dimasukin ke dalam tembok segi 4 itu yang tumpukan batu bata ini. Karena itu juga salah satu peraturan kalau misalkan kita mau punya perapian di dalam rumah. Sekarang aku tunjukin ke kalian gimana bentuk bagian dalamnya dan detailnya perapianku. Nah, dimulai dari bagian depan, bagian pintu. Kita buka dulu pintunya. Nah, ini pintunya yang ini. Dia kalau dibuka dia bisa stay di tempat kayak gini, tetap terbuka. Tapi yang sisi ini, yang sisi kiri, dia kalau dibuka dia nggak bisa tetap di tempat. Jadi dia otomatis nutup kayak gini. Ups, suaranya kenceng banget. Mungkin juga salah satunya untuk alasan keamanan. Pintu bagian kiri udah ditahan, jadi bisa terbuka dengan lebar. Nah, ini guys, bagian dalam perapian yang paling depan ini adalah penyangga atau penghalang biar kayunya nggak jatuh ke depan. Jadi kalau misalkan kayu dibakar itu kan kadang ada perubahan posisi kan, jadi biar kalau misalkan jatuh ke depan dia nggak langsung nempel di kaca pintu, terus waktu dibuka nggak jatuh dari perapian gitu. Jadi pengaman. Ini penghalangnya bisa dicopot kalau misalkan kita mau bersihin perapiannya. Nah, bisa dicopot kayak gini. Ups. Terus ini lubang-lubang yang ada di tengah ini jalan keluarnya abu pembakaran. Jadi kalau misalkan bersih-bersih, abunya bisa langsung dimasukin ke bawah sini kayak gini. Nah, ini abunya kan langsung masuk ke lubang-lubang ini, terus di bawahnya ada tempat penampungan buat abunya biar gampang diambil abunya. Nah, dari sini di bawahnya ada pintu kecil. Nah, ini kalau dibuka lebar, ini jalan masuknya udara juga. Kalau dibuka lebar, makin banyak udara atau oksigen yang masuk, jadi proses pembakaran bisa lebih cepat. Terus ini tempat penampungan abu. Nah, kayak gini bisa dikeluarin, terus nanti abunya dibuang, terus dimasukin lagi. Kalau udah penuh kayak gini tinggal buang. Terus ini di pintunya ada bukan knop ya, kuncian. Jadi ini bisa ditutup lagi, terus dikunci. Kalau gini rapet banget. Terus di sampingnya ada 2 knop. Ini bisa diputar-putar. Nanti kalau misalkan apinya udah lebih stabil, ini ditutup rapet, terus kasih udara yang masuk bisa disesuaikan besar kecilnya. Tapi tentunya lebih sedikit daripada waktu pintunya dibuka lebar. Jadi kalau memang apinya udah stabil, nggak bakal mati-mati lagi, pakai ini aja biar proses pembakarannya nggak terlalu cepet dan bisa hemat kayu bakar. Terus ini bagian atas perapiannya, ini jalan lewatnya hawa panasnya keluar, terus asapnya keluar lewat cerobong ini. Nah, ini nih. Terus cerobongnya dimasukin ke dalam tembok ini. Jadi tembok segi 4 yang tadi aku tunjukin. Nih, terus nyambung ke atas sampai keluar di atas atap. Nah, di bagian bawah
perapian ini memang sudah peraturan pemerintah harus ada alasnya. Jadi bisa batu bata kayak gini, susunan bata kayak gini dibangun di bawahnya, atau kayak ada plat gitu yang khusus buat perapian. Jadi alasnya harus anti api. Jadi kalau misalkan ada percikan api yang nggak sengaja keluar waktu kita buka perapiannya, itu bisa tetap aman dan tidak akan terjadi kebakaran di rumah kita. Nah teman-teman, itu tadi detail perapian yang ada di rumahku. Nah, aku di sini juga mau share beberapa informasi tentang perapian di Jerman. Jadi, kalau misalkan kita pengen punya perapian di dalam rumah, misalkan kita bangun rumah baru nih, kita harus daftarkan desain rumahnya dulu, sketsa dan rencana pembangunannya, rumahnya bakal kayak gimana ke kayak dinas pembangunan gitu. Nah itu harus sudah dicantumkan kalau kita mau punya perapian dalam rumah. Nanti baru kita bisa lanjut ngurusin surat-surat selanjutnya. Pokoknya ada ceritanya lagi lah, panjang. Pokoknya kalau mau bangun rumah baru itu apa aja yang harus diurus itu masih banyak lagi. Itu nanti dibahas di video lain, mungkin di lain kesempatan. Terus kalau mau punya perapian, kita juga harus daftar di satu badan yang ngurus emisi, yang mengawasi emisi pembakaran. Jadi ada satu badan, kalau di bahasa Jermannya itu Bundesemissionsschutzverordnungen. Jadi mereka tuh kayak satu badan yang mengawasi pembakaran emisi. Jadi kan kalau kita punya perapian itu kan mengeluarkan emisi atau hasil pembakaran yang keluar dari rumah kita, dari cerobong asapnya. Nah, mereka itu mengatur pembakaran dari skala kecil sampai menengah. Nah, kalau perapian kan skala kecil kan di rumah, jadi harus daftar ke mereka juga. Dan ada beberapa peraturan yang harus dipenuhi. Jadi kalau misalkan bangun rumah harus pakai perapian yang model terbaru. Jadi kan pasti ada standar-standar yang diperbarui kan di perapian itu, entah teknologinya atau filternya yang lebih bagus. Jadi emisi yang keluar dari perapian itu juga lebih ramah lingkungan, jadi semacam kayak gitu. Nah, karena perapian yang ada di rumahku ini udah ada di rumah ini semenjak dibeli, jadi ini termasuk perapian tua. Jadi kalau misalkan kita bangun rumah baru terus mau punya perapian, ini perapiannya udah nggak boleh dipakai. Tapi karena sudah ada di sini sejak lama, jadi oke lah, nggak apa-apa dipakai. Tapi kalau mau bangun yang baru harus beli perapian yang standar terbaru. Terus kita harus juga terdaftar di listingnya. Kalau misalnya kita punya perapian, kita juga harus bayar per tahun buat cerobong kita dibersihkan. Jadi kayak ada mungkin badan yang bertugas untuk membersihkan cerobong asap perapian kita. Jadi kita nggak boleh bersihin cerobong asap kita sendiri karena itu ada standarnya sendiri gimana cara bersihnya. Jadi kita bayar per tahun itu kalau nggak salah 58 euro saat ini, itu setiap tahun. Jadi setahun sekali bayar 58 euro, itu sekitar mungkin 700.000. Nah itu nanti bakal ada setahun sekali orang datang, satu orang yang bersihin cerobong asap kita. Dan satu pekerjaan ini itu namanya Bezirk Schornsteinfeger. Jadi perawat cerobong asap. Nah mereka bakal datang setahun sekali buat bersihin cerobong kita dan ngecek apakah ada kesalahan atau kerusakan di cerobong asap perapian kita. Terus mereka ngecek apakah perapiannya masih oke atau ada yang perlu diperbarui gitu. Jadi kita memang harus terdaftar sama mereka, sama yang tukang bersih-bersih perapian itu. Terus kalau misalkan punya perapian, aturannya juga ada lagi ruangannya. Harus misalkan kalau ada perapian ukuran segini, minimal ruangannya harus seluas beberapa kuadrat meter tertentu. Jadi nggak bisa kan kalau ruangan kecil terus ada perapian, itu nggak boleh karena kurang aman. Nanti kayak pertukaran udaranya itu kurang bagus. Terus yang di bawah perapian itu juga harus ada
alas yang anti api. Jadi misalkan kalau ada percikan api nggak akan menimbulkan kebakaran. Jadi untuk safety juga kayak yang tadi aku bilang, yang aku tunjukin yang ada alasnya. Kalau punya pan yang batu bata itu, pokoknya intinya harus anti api. Kedengarannya kayak ribet banget gitu ya. Mau punya perapian aja kayak syaratnya banyak banget, harus ini, harus itu, peraturannya banyak banget, ini itu. Nah, ya semua itu kan juga demi keamanan kita sendiri. Kalau misalkan nggak dikasih ketentuan di bawahnya harus ada alas anti api, misalkan ada percikan api, nggak mau kan perapian yang awalnya romantis, duduk-duduk di perapian jadi kebakaran ruang tamu ya kan. Jadi kebanyakan perapian memang ada di ruang tamu guys. Terus itu juga selain demi keamanan kita sendiri, itu juga demi keramahan lingkungan. Jadi kalau misalkan kita pakai perapian yang standar terbaru, terus ikut dan cerobongnya rutin dibersihkan, dicek secara rutin, itu kan juga emisi yang dikeluarkan dari cerobong asap kita, dari perapian kita juga lebih sedikit dan lebih ramah lingkungan. Jadi itu demi kebersihan udara dan keramahan lingkungan di tempat tinggal kita, di lingkungan kita. Jadi kayak di tempat tinggal aku itu, aku tinggal di pedesaan deket area Hamburg. Jadi walaupun banyak di sini rumah yang punya perapian, itu udaranya masih tetap bersih. Jadi nggak yang kotor banget, asap berasap banget gitu, enggak. Udaranya tetap bersih, yaitu karena harus apa-apa harus memenuhi standar. Nah, itu tadi guys informasi tentang perapian yang aku tahu dan aku bisa share ke kalian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah informasi dan wawasan kalian. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like dan share ke seluruh sosial media kalian kalau berkenan. So, aku harap kalian selalu sehat. Kita ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Jaga kesehatan.